Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang insya Allah akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Daulah Safawiyah. Baik, ada 4 poin penting yang akan dibahas dalam hal ini. Yang pertama, pembahasan proses lahirnya Daulah Safawi. Daulah Safawi merupakan gerakan yang berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Daulah Safawiyah berdiri pada tahun 1501 Masehi hingga 1736 Masehi. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, yaitu Ishaq Saifuddin atau Sarfi al-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat tersebut berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut dengan ahlul bid'ah. Pengikut tarekat Safawi perlahan-lahan semakin banyak sehingga berkembang menjadi gerakan keagamaan besar yang tidak hanya berkembang di Persia namun juga Syria dan Anatolia. Tarekat Safawi mulai memasuki dunia politik pada masa kepemimpinan Junaid. Tarekat Safawi kemudian merubah model gerakannya menjadi gerakan militer dengan membentuk pasukan Kizilbas. Setelah berhasil membangun kerajaan, perkembangan peradaban Islam di Persia semakin terlihat. Daulah Safawi berdiri pada saat Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Baik, kita masuki ke pembahasan kedua, masa kemajuan Daulah Safawi. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia sekitar abad ke-16 dan ke-17, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu pada masa Sultan Ismail I 1501 sampai 1524 Masehi dan Sultan Syah Abbas I pada tahun 1558 sampai 1524. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Sultan Ismail I. Beliau berkuasa kurang lebih selama 23 tahun. Ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas daerah kekuasaannya pada 10 tahun masa kekuasaannya. Dengan menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan dan Yazd, Diyarbakir, Baghdad dan daerah barat daya Persia, Siaran dan Khurasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 10 tahun ia telah menguasai seluruh wilayah Persia. Sultan Ismail I sangat berambisi untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani adalah musuh yang kuat dan berat. Permusuhan antara Daulah Safawi dengan Daulah Turki Utsmani masih terus berlanjut hingga masa Sultan keempat, yaitu Muhammad Mutabar. Kondisi yang memprihatinkan tersebut baru dapat diatasi oleh Sultan kelima Daulah Safawiyah, yaitu Abbas I. Baik, Sultan yang kedua adalah Sultan Syah Abbas I. Beliau melakukan sejumlah perbaikan untuk memulihkan kekuasaan. Pertama, ia berusaha untuk menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas karena pada saat itu pasukan Kizilbas mengganggu stabilitas politik yang menimbulkan pertentangan antara Sunni dan Syiah. Kemudian Sultan Abbas I membentuk anggota pasukan baru dengan merekrut kaum budak tawanan perang dari bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang kemudian disebutnya dengan pasukan Gulag. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Perjanjian damai tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat, yaitu menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luhistan. Selain itu, Abbas I juga harus berjanji tidak akan menghina 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam khutbah Jumat. Jadi, hal-hal yang mendukung keberhasilan kepemimpinan Abbas I adalah adanya dukungan militer yang kuat. Kekuatan militer tersebut didapat dari 2 pasukan militer, yaitu pasukan militer Kizilbas dan Gulag.
Abbas I juga mampu menciptakan keamanan di negerinya dengan baik sehingga dapat melakukan ekspansi keluar. Selain itu, keberhasilan kepemimpinan Abbas I juga karena kecakapan yang dimilikinya dalam merancang strategi politik dan perang. Nah, itulah masa kemajuan dari Daulah Safawi. Yang ketiga, perkembangan peradaban dalam ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawi. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Syiah Abbas I. Didirikan pula lembaga pendidikan Syiah yang berupa sekolah teologi. Perbedaan penerapan sistem pendidikan Syiah pada masa Daulah Safawi ini didapatkan dari perolehan negara dalam bidang pertanian yang maju dan kebudayaan dan seni arsitektur. Masjid Syiah Isfahana. Masjid Syiah dikenal sebagai Masjid Imam. Masjid ini merupakan contoh sempurna dari arsitektur Islam Iran dan dipandang sebagai mahakarya di arsitektur Persia. Masjid ini dibangun di bawah pemerintahan Shah Abbas dari Persia. Nah, tinggal yang kedua yaitu jembatan Khan. Salah satu jembatan yang paling terkenal di tahanan Iran yang dibangun kembali oleh Shah Abbas II berdasarkan pada dasar jembatan yang lama sekitar tahun 1650 yang mempunyai luas 23 meter persegi dan lebar 14 meter. Ketiga, kemajuan dalam bidang ekonomi. Kekuatan ekonomi pada masa Abbas I dikendalikan langsung oleh kekuatan pusat. Abbas I melakukan pemusatan sistem pertanian, yaitu dengan upaya melakukan pemusatan sistem pertanian dengan memperbanyak pengalihan tanah negara menjadi tanah raja. Adalah kemajuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Secara administratif, struktur organisasi pemerintahan Daulah Safawiyah dapat dibagi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, pembagian tersebut didasarkan pada garis khatulistiwa atau kedaerahan, sedangkan secara vertikal mencakup istana dan sekretariat negara. Nah, yang keempat, masa kemunduran Daulah Safawi. Setelah Syiah Abbas I wafat, Daulah Safawi berturut-turut diperintahkan oleh 6 sultan. Pada masa kepemimpinan sultan tersebut, Daulah Safawi mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya. Nah, di antara faktor-faktor kemunduran Daulah Safawi tersebut juga terdapat konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani berdiri menua. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawi yang berlebihan, Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya, sehingga harus diperanginya. Faktor berikutnya, karena lemahnya kepemimpinan sultan yang diangkat sehingga mereka tidak bisa mempertahankan kekuasaan yang diwariskannya.